Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan terakhir ini kita akan menyampaikan tugas besar gitu ya, tugas besar yang kita pelajari selama ini ya. Nanti ada yang menggunakan Lens Studio, kemudian ada yang menggunakan Vuforia, ada yang menggunakan SparkArc, ada yang menggunakan tools yang lainnya ya. Meskipun sederhana tetapi setidaknya kita mempunyai sebuah produk yang namanya aplikasi augmented reality meskipun sederhana gitu ya. Nanti kita akan presentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 10 ya secara berurutan ya. Nanti ada moderatornya kemudian diterangkan gitu ya. Baru kemudian nanti didemokan ya. Untuk menyingkat waktu marilah untuk kelompok 1 silakan di-share untuk kelompok 1. Oke Mas, silahkan dilanjutkan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-show Mas. Dan teman-teman semua. Baik, pada kelompok kami telah membuat kuis, yaitu kuis tebak fungsi kode HTML menggunakan software SparkAR Studio. Sebelumnya, saya akan menunjukkan video perkenalan singkat tentang proyek kami. Font size untuk mengatur size font. Baik, selanjutnya untuk anggota kelompoknya sendiri, yaitu pertama NIM 301 Leonardus Alexandri Damianto, kemudian 32 Ragil Aldiansah, kemudian 334 Deyoke Wisnu Arya, kemudian 349 Immanuel Puspaya, kemudian saya sendiri 354 Afri Fajar Kustianugraha. Kemudian untuk pengertian SparkAR akan dibaca Mas Immanuel. Pada Mas Immanuel saya persilahkan. Terima kasih Mas Afri. Apa itu SparkAR Studio? SparkAR Studio adalah sebuah tools untuk membuat efek atau filter augmented reality pada smartphone. SparkAR biasanya digunakan untuk menciptakan filter-filter pada Instagram dan juga Facebook.
Spark AR Studio dirancang untuk memudahkan para kreator dari berbagai tingkatan skill yang berbeda, bahkan orang awam pun dapat menciptakan pengalaman augmented reality. Selanjutnya untuk filter akan dibacakan oleh Mas Wisnu. Quiz filter AR. Filter quiz AR adalah sebuah filter stories Instagram yang dibuat untuk menciptakan keterlibatan dan interaktivitas yang menyenangkan. Ada berbagai macam jenis quiz yang dapat diciptakan. Salah satunya quiz pada Instagram Stories yang menampilkan sebuah kotak pertanyaan di atas kepala, beserta durasi waktu untuk menjawab. Setelah durasinya habis, maka secara otomatis akan muncul jawaban yang benar. Kemudian untuk pengenalan project akan dibacakan oleh Mas Leonardus. Oke, baik. Pengenalan project, kelompok kami telah membuat sebuah filter berupa quiz. Software yang digunakan yaitu Spark AR. Untuk bahan quiz yang digunakan yaitu beberapa kode-kode yang terdapat pada HTML. Pertama, ketika mulai menggunakan filter tersebut, akan muncul sebuah kotak di atas kepala dan pertanyaan sebuah kode HTML beserta time 10 detik. Kemudian kita harus menjawab secara singkat sebelum durasi habis. Setelah durasi habis, maka secara otomatis muncul jawaban yang benar. Kemudian untuk contoh singkat penggunaan akan dibacakan oleh Mas Aldi. Jadi seperti yang terlihat di video perkenalan, untuk tampilan awalnya itu judul aplikasinya yaitu kode HTML. Setelah itu menunggu, maka akan muncul pertanyaan dan waktunya secara acak. Nah, setelah mendapat pertanyaannya, maka waktunya akan berjalan mulai dari 10 detik. Dan setelah waktunya habis, akan muncul jawaban yang benar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk implementasi dipraktekkan oleh Mas Immanuel. Jadi seperti ini tampilan dari Spark AR-nya. Nah, di sini kami akan mencoba filternya menggunakan Spark AR itu sendiri karena untuk menjalankannya sebenarnya kami sudah atur untuk video recording. Jadi ketika kita membuat story di Instagram, otomatis kan kita akan merekam video, dan ketika merekam video, programnya akan berjalan. Nah, untuk mencoba di Spark AR-nya, kita membutuhkan instrumen tambahan ini, screen tab dan offset. Jadi hanya dapat dicoba untuk kali ini di Spark AR-nya itu sendiri, karena membutuhkan recording. Saya akan berbesar. Oke. Jadi di sini kami juga menggunakan background segmentation untuk memperindah juga. Jadi untuk simulasinya sebenarnya ketika kita pencet recording itu kayak seperti gini,
dia akan langsung mengacak dan langsung menampilkan soalnya. Di sini juga akan tampil 10 detik timer waktu kita untuk menjawab. Dan setelah waktu habis akan muncul seperti ini. Kalian juga bisa menentukan jumlah dari soal dan juga jawaban. Dan tentu saja waktunya juga bisa dibuat 5 detik, 10 detik, 20 detik, sesuai dengan keinginan kalian juga. Kita akan coba sekali lagi. Nah, jadi ketika waktu berjalan, kita harus menebak ini fungsinya untuk apa. Nah, jadi sebenarnya penggunaannya hanya seperti itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, silakan ditutup, Mas moderator. Terima kasih. Mungkin seperti itu saja Pak untuk presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih applause buat kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusmawati selaku moderator dari kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang filter kuis pengetahuan umum dalam bahasa Inggris di teknologi augmented reality praktik. Sebelum saya melakukan presentasinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu. Ada Rafiq Mahirsa dengan NPM 308. Saya sendiri Ayu Kusmawati NPM 251, Arista Dewi Cahyani 539 dan Layati 542. Untuk videonya akan ditampilkan oleh Arista. Belajar bahasa Inggris adalah hal yang penting bagi seorang anak, karena bahasa Inggris untuk di zaman sekarang sangatlah penting. Dalam proses pembelajaran diperlukan media pembelajaran dengan strategi dan pendekatan yang tepat dan efektif. Media pembelajaran bahasa Inggris pada saat ini lebih banyak menggunakan buku dan lain sebagainya, yang dirasa kurang menarik minat belajar anak-anak. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif media pembelajaran yang menarik, inovatif, dan juga kreatif. Pembelajaran yang bersifat inovatif dan kreatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan media teknologi, yaitu augmented reality atau biasa disebut dengan AR. Berikut adalah contoh kuis bahasa Inggris berbasis AR. Sekian video dari kelompok 2. Thank you for watching. Setelah itu saya akan lanjutkan dengan penjelasan dari augmented reality. Yang pertama ada face tracking. Face tracking adalah teknologi AR dengan menggunakan algoritma yang dapat mendeteksi wajah manusia secara umum dengan cara mengenali posisi mata, hidung, dan mulut. Yang kedua ada motion tracking. Motion tracking merupakan teknik AR yang dapat menangkap gerakan, umumnya digunakan dalam industri perfilman seperti karakter, tokoh yang sesuai dengan peran dan kebutuhan film tersebut. Dan yang terakhir ada 3D object tracking.
3D Object Tracking dapat mengenali bentuk yang lebih banyak seperti lemari, meja, televisi, dan lain-lain. Masuk ke tahap penelitian, yang pertama kami melakukan studi literatur. Penulis mencari data, referensi, dan jurnal, artikel, sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir, seperti analisa augmented reality. Yang kedua ada pengumpulan data. Pada tahapan ini, pengumpulan data bertujuan untuk mencari data-data yang berkaitan mengenai pertanyaan yang mudah dimengerti, yang akan dijadikan kuis sehingga memperoleh hasil yang penelitian yang baik. Yang ketiga ada implementasi sistem. Pada tahapan ini, pelaksanaan dalam implementasi rancangan telah dibuat oleh perancangan analisis ke dalam aplikasi analisa. Yang keempat ada pengujian sistem. Setelah pada tahapan implementasi, maka akan dilakukan pengujian aplikasi kepada beberapa pengguna yang dipilih secara asal, disertai angket untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan terhadap aplikasi tersebut. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Pada tahapan ini berisi laporan dan kesimpulan akhir dari hasil analisa dan pengujian dalam bentuk tugas akhir. Software yang kami gunakan adalah Lens Studio. Lens Studio merupakan aplikasi desktop milik Snapchat yang dirancang untuk para pengembang dan seniman untuk menciptakan dan mendistribusikan Lens Studio AR di Snapchat. Untuk tutorialnya akan dijelaskan oleh Layati. Langkah yang pertama yaitu menambahkan efek beauty dan face filters pada objek. Yang kedua, menambahkan script dan ortografi kamera, lalu koneksi dengan script Question Edit Me pada bagian Resource. Yang ketiga, menambahkan folder script dan resource pada bagian berikut, yaitu UI button, UI panel, behavior, dan question manager. Yang keempat, menambahkan screen transform dengan nama start yang berisi soal, pertanyaan, dan jawaban. Yang kelima, di dalam start tambahkan image object dan text object sebagai pertanyaan dan jawaban, lalu koneksikan pada script yang ada di resource. Yang keenam, menambahkan screen transform dengan nama N yang berisi hasil skor quiz. Yang ketujuh, pada bagian Question Edit Me, tambahkan script yang berisi soal, pertanyaan, dan jawaban. Lalu tambahkan untuk praktiknya atau implementasi akan dijelaskan oleh Rafif. Note sebagai berikut. Correct color, health color. Tata kerja aplikasinya. Nah, di sini kita bisa langsung klik start. Lalu di sini muncul pertanyaannya. Apabila kita pilih jawabannya salah, maka akan ada button berwarna merah yang menandakan salah dan button berwarna hijau yang menandakan benar. Apabila kita mengklik button yang benar, jika tulisan hijau, maka di selanjutnya kita akan mendapat skor. Nah, terus pada bagian akhir ini terdapat skor dari kuis yang kita kerjakan sebelumnya. Oke, sekian. Sudah terpublish di Snapchat belum, Mas? Sudah, Pak. Ya, dikasih kodenya, Mas, biar teman-teman mencoba. Baik, Pak.
Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih plus buat kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar teknologi augmented reality praktik dari kelompok 10 yang diampu oleh Bapak Yoga Sahria, Eskom, Mkom. Jadi untuk kelompok 3 terdiri dari saya sendiri yaitu Pramadika Igamo dengan NIM 193 dan Arini Widyaningrum dengan NIM 397 dan Seta Rangga Sukmana dengan NIM 050 dan Penti Yuniak Damayanti dengan NIM 431. Dan di sini ada video singkat penjelasan tentang aplikasi yang kelompok kami buat. Halo semuanya, seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia banyak sekali aksi-aksi vandalisme. Belum ada suaranya, coba di share. Yang kalian lihat saat ini. Udah kok Pak, udah saya. Apa sih vandalisme itu? Vandalisme didefinisikan sebagai kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif. Kebiasaan ini berupa coret-coret tembok dinding atau objek lain agar dapat dibaca secara luas, yang berupa tulisan nama orang, nama sekolah, nama geng, atau tulisan-tulisan lain tanpa makna yang berarti. Kenapa sih di Indonesia banyak sekali aksi vandalisme? Salah satu penyebab dari aksi vandalisme di Indonesia yaitu kurangnya fasilitas maupun forum bagi remaja sekolah untuk mencurahkan kreativitas yang ada pada dirinya. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut, maka kelompok 3 menciptakan sebuah augmented reality dengan nama Draw with Particle, di mana Draw with Particle ini bisa memfasilitasi remaja sekolah untuk menuangkan kreativitasnya dalam sebuah coretan, hanya dengan menggerakkan telapak tangan sesuai keinginan. Maka akan muncul sebuah coretan dari gerakan tangan tersebut. Sangat mudah bukan? Halo semuanya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita akan masuk ke materi presentasi yaitu SparkR, Draw with Particles menggunakan hand tracker. Kemudian penjelasan SparkR. SparkR Studio merupakan augmented reality yang memungkinkan semua orang untuk membuat dan berbagi filter efek pada wajah mereka di Instagram. Aplikasi ini kompatibel dengan sistem operasi Windows dan Mac. Dan kamu juga dapat mencoba langsung filter yang telah kamu buat di SparkR langsung ke HP-mu. Selain itu, kini Instagram juga telah meluncurkan filter terbaru yaitu Galeri Efek AR. Pada efek ini dapat membuat pengguna untuk menelusuri efek AR yang telah dibuat oleh para pengguna lain dan para kreator Instagram itu sendiri. Next. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan Draw with Particles. Yang pertama, buka SparkR dan tambahkan objek baru yaitu hand tracker. Next. Kemudian tahap yang kedua adalah pada hand tracker, tambahkan objek particle system. Next. Lalu pada bagian ketiga, ubah tipe emitter menjadi point, dan pada bagian space tetap menjadi word. Kemudian bitrate ubah menjadi nilai 100, dan spray angle semuanya dijadikan 0. Next. Untuk tahap keempat, scale particle ubah menjadi 0,005 dan lifespan menjadi 900 detik. Dan tahap selanjutnya menambahkan aset baru yaitu aset material dan tambahkan juga next aset galeri tekstur. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Tahapan berikutnya yang ketujuh,
Bagian material shader type ubah menjadi flat. Tekstur ubah ke galeri tekstur. Karena sudah saya tambahkan ke node, jadi sudah berubah menjadi seperti gambar di bawah ini. Next. Lalu tampilkan patch editor, bisa dengan menggunakan Ctrl Alt P. Selanjutnya tambahkan patch node, if then else dan emitter. Untuk node dan if then else bisa didapat dengan cara klik kanan. Untuk patch emitter bisa didapat dari bagian bitrate. Di emitter klik panah, maka akan otomatis ada di patch editor. Selanjutnya, tambahkan color style untuk memberikan warna pada partikel. Lalu, sambungkan dengan material yang ditambahkan dari cara klik tanda panah di bagian tekstur dalam material. Next. Untuk mengetes hasilnya menggunakan HP, bisa dengan Instagram atau juga bisa menggunakan USB debugging dengan cara menampilkannya di Spark AR Player. Hasil yang ditampilkan saat menjalankan programnya adalah kita dapat menggambar objek apapun dengan menggunakan hand tracker. Gambar yang dihasilkan saat program dijalankan adalah dengan cara menggerakkan tangan, terdapat titik-titik berjalan sesuai arah keinginan user, serta ada warna-warni menggerakkan tangan untuk menggambar suatu objek. Contohnya ada di slide selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ditutup, Mbak. Sekian dari presentasi kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke moderator. Kok nggak ada suaranya ya? Lupa Pak mic-nya. Maaf. Oke, jadi saya ulang. Untuk di Spark AR yang kita gunakan menggunakan line tracker. Lalu ada emitter ini sebuah kayak partikel kayak gitu. Lalu akan ditambahkan material juga dan galeri tekstur. Terus ada color cycle. Color cycle ini didapat dari plugin. Kita bisa mendownloadnya dengan plugin untuk memberikan warna tersendiri. Jadi untuk mencobanya bisa menggunakan USB debugging atau bisa menggunakan Instagram. Saya share linknya. Untuk linknya sudah ada di chat, tetapi ada kekurangan, jadi sudah saya coba ke beberapa user yang mempunyai merek handphone berbeda-beda, jadi ada beberapa handphone yang tidak support, tapi yang sudah support pasti itu ya user iPhone. Mungkin untuk Spark AR-nya bisa saya demokan di menggunakan USB debugging. Nah, jadi seperti ini, jika kita coba di Spark AR Player menggunakan USB debugging,
akan ada kata hold up, hand jadi untuk tangan, yaitu yang akan digunakan untuk hand tracking. Nah, jika kita sudah kamera menyorot tangan kita, maka akan otomatis ada sebuah partikel yang berwarna-warna untuk bisa kita coret-coret apapun yang diinginkan sesuai kreativitas teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera. Kami dari kelompok 4, di sini materi kami mengenai augmented reality tentang anatomi tubuh manusia. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Muhammad Ajun Setiawan dengan NIM 5200411383. Lalu dengan nama Rifki Hanif dengan NIM 5200411353. Dan saya sendiri Herdilan Tiksan dengan NIM 5200411372. Dan terakhir adalah Dimas B. Kurniawan dengan NIM 3229. Selanjutnya di sini merupakan video pengenalan aplikasi augmented reality anatomi tubuh dari kami. Seiring berjalannya waktu, era digital di bidang teknologi juga semakin berkembang. Semakin ke sini, teknologi augmented reality semakin dibutuhkan oleh manusia untuk membantu memudahkan pekerjaan mereka. Maka dari itu, banyak diciptakan aplikasi-aplikasi augmented reality yang nantinya diharapkan bisa membantu melengkapi pekerjaan manusia. Salah satunya, di sini kami menciptakan aplikasi augmented reality anatomi tubuh. Cara kerjanya cukup mudah. Hanya dengan mengarahkan kamera AR Anda ke gambar objek anatomi tubuh yang sudah disiapkan, maka objek anatomi tersebut akan muncul secara AR dalam bentuk 3D. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia. Karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Tengkorak adalah struktur tulang pada binatang yang merupakan rangka kepala. Tengkorak menunjang struktur kepala dan melindungi badan dari luka. Cukup mudah bukan? Dengan aplikasi ini, diharapkan dapat memperkenalkan anatomi tubuh dalam bentuk tampilan AR yang menarik dan mudah dimengerti. Selanjutnya, pertama penjelasan singkat apa itu augmented reality anatomi tubuh. AR anatomi tubuh adalah aplikasi ini adalah sebuah aplikasi Android yang kami buat sebagai media pembelajaran dan pengenalan organ tubuh manusia berbasis multimedia. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan bisa menjadi media pendukung dalam pembelajaran ataupun pengenalan tubuh manusia secara interaktif agar mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, metode. Metode yang digunakan untuk membuat augmented reality anatomi tubuh. Metode AR anatomi tubuh. Ada beberapa metode yang dapat digunakan pada augmented reality, yaitu salah satunya adalah marker based tracking. Marker ini biasanya merupakan suatu ilustrasi hitam dan hitam putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang yang warna putih. Pada penelitian ini menggunakan marker yang berisi pola dari gambar binatang. Pada komputer Anda dapat mengenali posisi orientasi objek marker tersebut, menciptakan sebuah dunia virtual 3D, yaitu titik 000 dan sumbu yang terdiri dari X, Y, dan Z. Marker based tracking ini sudah lama dikembangkan mulai sejak tahun 1980-an dan mulai dikembangkan dalam penggunaan augmented reality. Software dan website. Software yang digunakan dalam pembuatan augmented reality anatomi tubuh. Software yang kami gunakan adalah Unity 3D. Unity 3D merupakan sebuah software engine untuk mengembangkan game dengan genre casual, augmented reality, virtual reality. Website yang kami gunakan berupa Vuforia. Vuforia adalah software development kit atau SDK untuk membantu mempermudah para developer aplikasi untuk membuat aplikasi augmented reality. Langkah-langkah pembuatan yaitu berupa konfigurasi Vuforia, konfigurasi proses pembuatan AR dengan Unity. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Rizky Hanif,
Persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk konfigurasi Vuforia. Yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki akun Vuforia dan buka pada menu develop-nya. Lanjut. Lalu yang kedua, jika Anda belum memiliki license, maka klik tombol Get Basic. Setelah itu, atur nama license sesuai keinginan kalian. Selanjutnya, pastikan kalian mencentang checkbox tersebut yang ada di bawah itu, lalu klik Confirm. Setelah itu, maka hasil akan seperti berikut yang ada di gambar tersebut. Setelah itu, klik pada nama project, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang ada di gambar di bawah, dan copy license key yang tampil. Setelah itu, kembali ke halaman awal dan pilih Target Manager. Langkah selanjutnya, di sini kita akan membuat database sebagai marker objek 3D nanti. Klik pada tombol Add Database. Setelah itu, maka akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Atur nama sesuai keperluan dan centang bagian type dengan device. Setelah itu, klik Create. Maka akan muncul database yang sudah kita buat tadi. Klik pada nama database yang ingin digunakan. Setelah itu, klik Add Target untuk menambahkan marker berupa gambar 2D. Selanjutnya, maka tampilan akan seperti di bawah ini. Atur nama dan upload gambar 2D yang kalian inginkan sebagai marker. Setelah di-add, pastikan gambar yang kalian upload mendapatkan rating bintang 5, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap sensitivitas marker terhadap objek 3D nanti. Yang terakhir, klik pada tombol Download Database, centang pada bagian Unity Editor. Selanjutnya, untuk konfigurasi dan proses pembuatan AR dengan Unity akan dibacakan oleh teman saya, Dimas. Yang kedua, kita akan melakukan langkah-langkah konfigurasi dan proses pembuatan AR dengan Unity. Yang pertama, pastikan kalian sudah menginstal Unity. Di sini kita menggunakan Unity versi 2018 dan berikut adalah tampilan awalnya. Kedua, setelah klik New, maka akan muncul tampilan di bawah. Silakan atur nama project dan lokasi penyimpanan project, lalu klik Create Project. Yang ketiga, setelah itu halaman awal project yang dibuat seperti gambar di bawah. Yang keempat, sebelum itu kita akan mengatur database sesuai dengan akun Vuforia tadi. Klik File lalu pilih Build Setting. Yang kelima, pada bagian kanan halaman terdapat menu tambahan yang muncul, yaitu bagian Inspektor. Scroll ke bawah pada bagian XR Setting. Centang Vuforia Augmented Reality. Yang keenam, setelah itu pergi ke menu Windows dan pilih Vuforia Configuration. Ketujuh, lihat di halaman kanan akan muncul bagian inspektor lagi. Pastikan license key yang sudah kita copy dari Vuforia tadi ke bagian Add License Key. 8. Setelah itu scroll ke bagian paling bawah, terdapat kamera device. Atur sesuai dengan kamera yang terdapat pada device Anda. Kamera device di sini akan digunakan saat Anda melakukan uji coba nanti. 9. Setelah itu, pada halaman bawah terdapat menu project. Lalu kita klik pada bagian Asset Drag and Drop Database yang sudah kita download pada Vuforia tadi. Maka akan muncul layar baru seperti di bawah. Dan klik Import. 11.
Maka kurang lebih menu project assets kita akan seperti ini. 12 buat folder baru dengan nama 3D Object. Folder tersebut digunakan untuk menampung objek 3D yang kita punya. 13 kita buat folder tersebut dengan cara mengklik 2 kali, lalu lakukan drag and drop 3D object yang kita punya ke dalam folder tersebut. 14, lalu kita buat objek AR agar aplikasi kita bisa menggunakan AR dengan cara pergi ke halaman Create, klik kanan pada mouse, pilih Vuforia Engine, dan pilih AR Camera. 15, ulangi langkah ke-14, tetapi kali ini kita tidak memilih AR Camera, tapi memilih image yang mana akan kita gunakan sebagai patokan marker kita nanti. 16, kita klik image target yang sudah kita buat pada halaman inspektor, atur image target sesuai dengan marker apa yang kita ingin kita masukkan. Di sini saya menggunakan contoh pada gambar. Setelah itu drag and drop 3D object pada aset yang kita punya ke dalam image target yang sudah kita buat. Ke-18 setelah itu atur scale dan posisi 3D object kita pada marker. Yang ke-19, untuk mencoba AR yang sudah kita buat, klik logo play pada atas halaman. Yang terakhir, 20, selebihnya sesuaikan dengan kebutuhan dan kreasi masing-masing, maka kurang lebih hasil akan seperti pada gambar di bawah ini. Ini hasil akhir dari AR yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ajun. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi augmented reality. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan, kami akhiri, dan terima kasih. Selanjutnya untuk materi praktiknya akan saya berikan kepada Mas Ajun. Dipersilakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Vuforia dan Unity 3D yang sudah saya buat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Vuforia di sini kita gunakan sebagai database atau package manager-nya, yang mana nanti bakal kita gunakan untuk markernya di Unity 3D-nya nanti. Nah, kira-kira untuk tampilannya Vuforia seperti ini. Kan tadi kita udah membuat lisensinya nih. Nah, kalau kita klik di sini, bakal muncul lisensi key-nya. Nah, ini lisensi key ini yang kita copy nanti dan kita pastekan di Unity 3D-nya. Untuk target manager-nya, di sini adalah database-nya. Kita pilih salah satu yang udah saya buat. Nah, di sini ada beberapa marker yang bisa kita gunakan di Unity 3D-nya. Dan juga, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pastikan kalau kita upload gambar berupa 2 dimensi, pastikan ratingnya itu bintangnya penuh ya, bintang 5. Jadi, waktu kita scan dengan kamera AR nanti, tidak berpengaruh. Mulai dari mungkin kadang kan arahnya yang tidak sesuai dengan gambar. Pastikan kalau bisa dapatnya bintang 5. Kurang lebihnya seperti ini untuk database dari Vuforia-nya. Sekarang kita akan ke Unity-nya. Nah,
Untuk tampilan awal aplikasinya akan menampilkan seperti ini, yang mana terdapat dua button di sini, dua tombol. Yang pertama adalah tombol play, yang mana akan langsung masuk ke kamera AR-nya, dan tombol exit di sini. Nah, ketika kita memencet tombol play ini, kita akan diarahkan ke scan selanjutnya, yaitu scan AR-nya. Nah, di AR-nya nanti, ada beberapa marker ini. Ada 6 marker ini. Di sini kita tinggal melakukan pemilihan marker, lalu kita masukkan objek 3D-nya. Bisa dilihat di sini ada beberapa objek 3D yang kelompok kami punya. Baiklah, selanjutnya saya akan coba untuk menampilkan aplikasinya. Tunggu sebentar. Sudah terlihat ya. Jadi pada layar HP ini aplikasinya ini cukup sederhana. Ini aplikasinya ya, yang berjudul anatomi tubuh. Langsung kita buka saja. Nah, dia akan langsung memiringkan kameranya karena aplikasinya saya set untuk vertikal kamera, untuk layar vertikal. Nah, kurang lebihnya halaman utamanya akan seperti ini. Lalu bisa kita pencet tombol play di sini. Nah, dia akan mengaktifkan kameranya. Nah, kalau kamera ini kita arahkan ke marker tadi, otomatis objek 3D akan langsung muncul. Dan juga selain objek 3D yang akan muncul, akan ada sedikit penjelasan berupa suara. Sekarang akan saya contohkan, kurang lebih seperti ini. Adalah salah satu struktur berkalsifikasi dan keras yang terdapat di dalam mulut manusia dan hewan vertebrata. Strukturnya yang bervariasi memungkinkan gigi melakukan. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1.350 cm3 dan terdiri atas 100 mil. Otak manusia adalah Cukup, Mas, cukup. Cukup, ditutup aja. Baik, kurang lebihnya seperti itu untuk pengenalan aplikasinya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum on cam, lupa. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Yoga Sahria, Eskom Emkom selaku dosen pembimbing mata kuliah TAR, dan juga terima kasih pada teman-teman semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil dari proyek kami, yaitu tentang kuis fauna Nusantara berbasis augmented reality. Nah, sebelum itu di sini ada trailer tentang proyek kami. Mohon disimak. Halo teman-teman,
Kalian pasti tahu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, terutama keanekaragaman faunanya. Ya, tapi kalian tahu nggak sih bahwa Wakil Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yaitu Endang Sukara, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Namun, pengetahuan masyarakat Indonesia akan keanekaragaman hayati masih amat sedikit. Jadi, kami kelompok 5 berinisiatif untuk menjawab permasalahan tersebut dengan terobosan Augmented Reality Fauna Nusantara, di mana pengguna platform Instagram dapat bermain sekaligus belajar dengan kuis Fauna Nusantara ini. So, tunggu apa lagi? Mari kita mengenal lebih banyak keanekaragaman fauna di Indonesia. Nah, berikutnya saya persilakan pada anggota saya untuk menjelaskan tentang software yang kita gunakan. Pada Saudara Aribowo dipersilakan. Baik, yang pertama ada software. Software apa sih yang kita gunakan untuk membuat kuis berbasis AR ini? Yang pertama kita menggunakan Spark AR, adalah sebuah platform AR untuk membuat efek AR pada kamera smartphone. Spark AR ini dirancang untuk memudahkan para kreator dari berbagai tingkat skill yang berbeda dapat menghadirkan pengalaman AR. Lalu ada Photoshop. Photoshop merupakan perangkat lunak editor buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Terima kasih pada Saudara Ari. Berikutnya saya persilakan pada Saudara Fahri untuk menjelaskannya. Oke, untuk metode yang digunakan untuk membuat kuis berbasis AR ini, yaitu metode face tracking yang merupakan metode pelacakan pendeteksi wajah dan melacak keberadaan wajah manusia dalam bingkai video digital. Face tracking merupakan algoritma pada komputer yang terus dikembangkan. Hal ini membuat komputer dapat mengenali wajah manusia secara umum dengan cara mengenali posisi mata, hidung, dan mulut manusia. Kemudian akan mengabaikan objek-objek lain di sekitarnya seperti pohon, rumah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu AR Naturalist, merupakan metode AR tanpa penanda yang dapat ditempatkan pada objek 3D virtual di lingkungan fisik bergantung pada fitur nyata di lingkungan daripada mengidentifikasi penanda. Pengalaman AR tanpa penanda dimungkinkan karena kemajuan dalam kamera, sensor, prosesor, algoritma yang mampu mendeteksi dan memetakan dunia secara akurat. Nah, terima kasih pada Saudara Fahri. Berikutnya Saudara Jaka boleh menjelaskan tentang langkah kerja. Baik, yang ketiga adalah langkah kerja. Langkah-langkah dari pengerjaan kuis fauna berbasis AR. Yang pertama adalah kumpulkan bahan atau gambar yang akan digunakan untuk membuat kuis fauna Nusantara berbasis augmented reality yang akan diinputkan ke dalam Photoshop. Kemudian yang kedua, apabila sudah masuk pada Photoshop, maka inputkan bahan atau gambar yang sudah disiapkan. Setelah itu beri background pada gambar dan kalimat pertanyaan di sebelah atas gambar. Yang ketiga, kemudian masukkan kalimat jawaban menggunakan teks. Lalu beri warna pada kalimat, setelah itu tambahkan background pada kalimat jawaban
agar tampilannya sepadan dengan warna pertanyaan sebelumnya. Yang keempat, lalu masukkan angka yang akan digunakan sebagai waktu atau timer untuk menjawab pertanyaan pada kuis serta beri warna dan background pada angka tersebut. Yang kelima, kemudian tambahkan kalimat waktu habis dengan menggunakan teks yang nantinya akan digunakan apabila waktu pada pertanyaan sudah habis. Selanjutnya, buka Spark AR, lalu masukkan gambar ke Spark AR yang sudah dibuat menggunakan Photoshop tadi. Kemudian arahkan atau posisikan gambar ke bagian atas kepala, lalu tambahkan fitur kamera pada scene Spark AR. Selanjutnya, tarik video recording, lalu pilih duration, kemudian klik add pitch. Setelah itu tentukan durasi yang akan ditentukan. Lalu tarik delay, kemudian search note, lalu add pitch. Setelah itu pilih fast tracker, ada bagian cover, questions, answer, time up. Lalu klik visible. Setelah itu sambungkan note ke cover and question, time ke delay. Kemudian tambahkan delay untuk menyambungkan answer and time up ke delay. Setelah itu sambungkan delay tambahan tadi ke delay sebelumnya. Tambahkan pulse, kemudian tambahkan dan sambungkan pulse ke switch. Lalu tambahkan loop animation. Setelah itu sambungkan switch ke loop animation, lalu atur duration pada loop animation. Kemudian tambahkan frame transition untuk ubah frame sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu lalu klik time, kemudian klik current time, lalu sambungkan frame transition ke current time yang telah ditambahkan. Setelah itu klik kanan dan tambahkan runtime, lalu tambahkan offset dan sambungkan video recording dari kamera ke offset bagian bawah, maka secara otomatis akan muncul page lain yaitu pulse. Selanjutnya tambahkan less than dan loop animation, lalu sambungkan keduanya, kemudian ubah duration pada loop animation menjadi 0. Setelah itu, tambahkan random lalu sambungkan loop ke random, kemudian ubah end value pada random menjadi 10. Karena untuk menyesuaikan jumlah pertanyaan yang akan digunakan, yaitu sebanyak 10 pertanyaan. Kemudian tambahkan round, delay, dan sambungkan random ke round dan round ke delay. Kemudian klik questions and answer, lalu klik current time, kemudian sambungkan delay ke answer, dan sambungkan round ke questions. Nah, apabila sudah selesai dan standar pembuatan fitur dari Instagram sudah sesuai atau sudah centang hijau, kemudian upload kuis fauna Nusantara berbasis AR sudah bisa digunakan. Nah, dan terima kasih sebelumnya pada Mas Jaka, dan hasilnya akan saya demokan sebagai berikut. Ya, di sini kita buka Instagram, lalu kita gunakan fiturnya. Jika teman-teman ingin menggunakan fiturnya, mungkin teman-teman bisa menggunakan link di sini atau dikasih linknya Mas di WA Mas, di WA biar kita enak. Kalau sini harus ngopi. Oh iya, ya baik. WA saya diaktif. Nah, di sini kelompok saya menggunakan objek 2 dimensi. Nah, Mas dikirim di WA Mas linknya. Oh iya Pak. Biar teman-teman bisa menggunakan. WA-nya belum diaktifin. Sudah. Oh sudah. Ya baik.
Nah, ini di sini ada hiasan juga di depannya, bukan sebagai background tapi sebagai objek gambar juga, tapi transparan gitu karena formatnya ini sebenarnya formatnya bukan GIF ya, tapi banyak PNG yang dijadikan satu gitu. Jadi ngelooping kayak gitu. Nah, kita coba saja dengan menekan tombol mulainya, rekam, record, ini sudah mulai. Dan di sini kita harus menebak nama fauna. Dan kalau waktunya habis, akan keluar jawabannya berupa mentawai. Di sini sudah bisa di-post sebagai story di bagian teman-teman. Dan juga ada efek suaranya. Dan ketika jawaban selesai, seperti itu. Mas, jawabnya pakai apa itu? Nah, ini ketika misalnya kuis fauna Nusantara, terus saya klik apa? Bapak tebak aja gitu Pak, kayak gitu Pak, sebelum waktunya habis gitu. Nggak jalan. Coba teman-teman mencoba. Kita ulang. Jadi ini kan ada kuis fauna Nusantara, jika di record di random, setelah itu ketahuan ini burung apa gitu. Nah, kita jawab aja Pak, bidadari merah gitu. Jadi benar rendahnya itu pas di record gitu Pak, kayak gini. Nah, jadi kan kalau dilihat di recordnya, oh berarti ini saya nggak bisa jawab sebelum waktunya habis gitu. Pak. Bukan choice atau yang digelengkan kepala seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Oke, misalnya Anda coba record, terus kemudian Anda jawab misalnya. Membedakan benar dan salahnya gimana? Oh enggak, ini langsung muncul Pak. Enggak berbeda salah. Maleo gitu. Oke. Berarti ini berbasis record ya, bukan kita seperti yang ini ya, seperti yang biasanya itu ya, ya Pak. fiturnya ini. Oh, oke. Ya, oke, cukup. Silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan AR untuk media pembelajaran SMK kejurusan mesin. Anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu Rizky Hidayat dengan NIM 344, lalu saya sendiri Jalili Ansyaka dengan NIM 365, lalu Nazar Iqbal Bimantoro dengan NIM 473, dan Alfaeni Syafa Syafira dengan NIM 511. Ini merupakan video trailer dari AR yang kami buat. Semakin pesatnya kemajuan teknologi, memang sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun nyatanya, di balik kemudahan yang diberikan, ada sesuatu yang semakin rumit dan kompleks. Teknologi otomotif adalah salah satunya. Dengan seiring perkembangannya, komponen di dalam sebuah teknologi otomotif pun kian rumit dan kompleks. Komponen mesin mobil contohnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perangkat yang dapat membantu orang awam untuk mengenali komponen-komponen mobil yang mungkin belum banyak diketahui. Dengan memanfaatkan teknologi augmented reality, kita dapat memudahkan orang awam untuk mengenali komponen mesin mobil. Teknologi AR yang kian interaktif dapat membantu orang awam dalam mempelajari komponen mesin mobil.
Berikut ini adalah contoh pengaplikasian teknologi AR untuk mempelajari komponen mesin mobil yang telah kami buat. Sekian dari video tadi, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk SMK Teknik Mesin, yaitu program keahlian teknik pemesinan dengan membekali peserta didik dengan keterampilan pemesinan yang meliputi mengoperasikan mesin-mesin produksi, baik mesin manual maupun mesin CNC, komputer numerical control, mesin bubut, mesin fries, mesin scrap, mesin bor, mesin gerindra datar, mesin gerindra poros, mesin gerindra potong, mengasah alat-alat potong, pengelasan, dan fabrikasi logam. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk tools yang kami gunakan adalah Spark AR supaya bisa dikasih di project. AR sendiri merupakan program yang disediakan oleh Facebook untuk mengembangkan filter berbasis augmented reality untuk media sosial mereka. Konsep pembuatan yang kami gunakan untuk mengembangkan AR yang akan kami buat adalah yang pertama. Suaranya kok nggak jelas ya? Bentar, Pak. Cek. Cek. Yang pertama untuk arsitektur sistemnya, kami menggunakan logo SMK sebagai marker triggernya. Yang kedua, kami menggunakan visual scripting untuk merancang filter AR yang akan kami kembangkan. Dan yang terakhir ada aset berupa model 3D dan 2D sebagai konten filter AR yang akan kami buat. Untuk langkah pembuatannya sendiri, pertama kita menyiapkan model 3D dan 2D untuk menampung penjelasan mengenai komponen mesin. Kemudian import aset 3D dan 2D ke dalam project Spark AR, lalu menambahkan 8 object plan pada target tracker. Dan yang terakhir memasukkan model 3D dan 2D pada object plan serta atur button dan runtimenya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini merupakan langkah-langkah singkat dari pembuatan AR. Yaitu pertama, membuat model 2D menggunakan Photoshop. Lalu langkah kedua, mengimport model 2D dan 3D dalam Spark AR. 3, menambahkan target tracker pada scene. 4, menambahkan 8 objek pada plan pada target tracker. 5, masukkan setiap model 3D dan 2D pada objek plan. 6, atur button dan runtime action. Dan ini merupakan hasil augmented reality yang kita buat. Lalu ini akan diteruskan oleh rekan saya. Mas Nazar. Ya, masuk. Untuk hasil augmented reality-nya nanti akan keluar seperti gambar yang ada di layar. Terus implementasi testing yang kami gunakan menggunakan filter AR untuk mesin ini dapat secara lancar dan dapat dijalankan secara fungsional pada 4 smartphone yang merek Xiaomi
dengan Mi 8 Lite, 2 merek Xiaomi dengan tipe Realme 6, dan yang ketiga Oppo dengan tipe A3s, selanjutnya dan tipe V20. Lanjut, Mas. Suaranya nggak jelas, dibacakan aja yang lain. Langsung aja kesimpulan, habis ini langsung demo ya. Kesimpulan, pemanfaatan teknologi AR untuk siswa SMK jurusan mesin dapat digunakan untuk merangsang pola pikir siswa SMK jurusan mesin, berpikir secara kritis terhadap sesuatu kejadian atau proses selama mereka praktik. Karena sifat dari pendidikan adalah membantu siswa pada proses belajar mengajar dengan mereka ke bengkel atau tempat praktik maupun tidak. Sehingga pemanfaatan teknologi AR untuk memberikan pengetahuan atau pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Media pembelajaran untuk siswa SMK jurusan mesin dapat memvisualisasikan konsep abstrak untuk pemahaman dan struktur suatu model objek, memungkinkan AR digunakan sebagai media yang lebih efektif sesuai dengan tujuan dan harapan dari media pembelajaran. Baik, saya akan coba mendemokan. Ya, jadi seperti ini demo dari aplikasinya. Kita bisa menekan engine untuk melihat engine V8 yang kita unduh ya. Lalu kita bisa memilih piston. Dan kita bisa melihat pengertian atau deskripsi dari mesin engine V8 itu sendiri. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, silakan ditutup, Mas. Sekian dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih plus buat kelompok 6 ya. Sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang, Pak. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas besar, yaitu filter AR untuk keefektifan dalam proses belajar mengajar pada SMK jurusan kesehatan. Anggota dari kelompok 7 yang pertama yaitu Fristio Mahendra, yang kedua Mas Argenta, yang ketiga saya sendiri Muhammad Nurjaman, dan yang terakhir Taufik Hidayat. Di zaman yang serba digital ini, teknologi berkembang sangat cepat. Banyak bermunculan teknologi-teknologi baru untuk mempermudah aktivitas manusia. Salah satunya yaitu teknologi augmented reality. Pernahkah kamu mendengar teknologi bernama augmented reality? Apakah kamu pernah menggunakan teknologi ini? Sebenarnya, AR sudah sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi, mungkin Anda pun pernah menggunakan teknologi ini sebelumnya. Berbicara mengenai augmented reality, pasti kalian sudah tidak asing dengan yang berikut ini. Augmented reality adalah teknologi yang memperkaya dunia nyata dengan konten virtual, sehingga
Pengguna bisa berinteraksi dengan objek tersebut. Informasi-informasi tentang objek dan lingkungan di sekitar kita dapat ditambahkan ke dalam sistem augmented reality yang kemudian informasi tersebut ditampilkan di atas layar dunia nyata secara real-time seolah-olah informasi tersebut adalah nyata. Augmented reality bekerja dengan menggunakan kamera dan sensor untuk mengumpulkan data dengan cara memindai sebuah marker atau penanda yang selanjutnya mengirimkannya ke CPU untuk diproses dan kemudian memproyeksikan objek ke dalam dunia nyata. Lalu, apakah augmented reality dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran? Saat ini sudah ada banyak sekali media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi AR. Contohnya sebagai berikut. Dengan menggunakan teknologi augmented reality untuk mempelajari organ tubuh manusia, teman-teman tidak hanya membayangkan seperti apa bagian dari organ tubuh itu, namun dapat dilihat secara real. Augmented reality ini dapat diterapkan ke pelajaran atau pada saat praktikum sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Apalagi untuk menggunakannya sangat mudah, yaitu melalui platform Instagram pada fitur filter di Instagram. Tujuan utama penggunaan augmented reality dalam dunia pendidikan adalah untuk menjelaskan topik yang menarik serta memberikan tambahan informasi yang dapat dilakukan oleh augmented reality. Sampai di sini, apakah kamu tertarik untuk mencoba menggunakan teknologi augmented reality? Silahkan teman-teman klik jelajahi efek, kemudian lakukan pencarian yaitu dengan kata kunci AR kelompok 7. Terima kasih. Baiklah, di sini untuk perancangan AR-nya sendiri menggunakan Spark AR sebagai software, PNG3 sebagai pencari gambar 2D, Sketchfab sebagai pencari gambar 3D, dan Instagram sendiri sebagai platform untuk mencoba filternya. Next. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu Spark AR adalah platform video augmented reality dari Facebook. Spark AR membantu Anda membuat dan mempublikasikan efek video AR Anda sendiri dengan cepat dan mudah, tanpa memerlukan pengetahuan teknis. Sketchfab. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagai foto atau video secara online. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata instra berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Next. Selanjutnya ada PNG3. PNG3 adalah situs penyedia gambar PNG, background, vektor, tag effect, dan template. Anda dapat mendownload setiap data dengan limit 2 per hari untuk pengguna gratis. Selanjutnya ada Sketchfab. Sketchfab adalah platform yang berupaya memberdayakan cara baru berkreasi, yaitu kreasi model 3D atau 3 dimensi, yang memudahkan siapa saja untuk mengumumkan dan menggunakan konten model 3D dalam format seperti web, AR, dan VR. Nah, untuk metodologi penelitian, metodologi yang digunakan pada AR yaitu salah satu adalah marker based tracking. Pada komputer Anda dapat mengenali posisi dan orientasi objek marker tersebut dan menciptakan sebuah dunia virtual 3D yaitu titik 0 dan sumbu yang terdiri dari X, Y, dan Z. Marker based tracking ini sudah lama dikembangkan mulai sejak tahun 1980-an
dan mulai dikembangkan dalam penggunaan augmented reality. Dan untuk konsep, kami di sini memiliki 4 konsep, yaitu yang pertama terdiri dari perancangan, kedua pengumpulan bahan, lalu pembuatan filter air, dan kemudian keunggulan dan kelemahan marker base AR. Untuk perancangan dan pengumpulan bahan, filter AR yang dibuat dengan menggunakan Spark AR yang terintegrasi dengan fitur filter di Instagram sebagai platform untuk uji marker. AR yang dirancang kemudian menghasilkan output berupa filter di Instagram, sehingga dapat langsung diuji dengan Android maupun iOS. Untuk sumber daya yang dikumpulkan pada langkah ini berdasarkan jurnal dan beberapa situs web yang membahas tentang augmented reality. Untuk pembuatan augmented reality, kami menggunakan software Spark AR. Spark AR adalah sebuah tools atau aplikasi yang dikembangkan oleh Facebook. Spark AR berfungsi untuk membuat efek kamera filter dengan teknologi augmented reality di platform Facebook maupun Instagram. Pada tahap pertama, untuk membuat proyek baru dengan memasukkan aset gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian pada scene, menambahkan objek tracker yaitu 3 target tracker. Fungsi target tracker pada AR untuk memicu efek saat kamera diarahkan ke gambar di dunia nyata, seperti poster film. Efek pelacakan target hanya terlihat melalui kamera di bagian belakang perangkat. Tahap kedua, memasukkan masing-masing objek 3 dimensi ke target tracker. Pada target tracker, mengganti tekstur menjadi objek 2 dimensi yang digunakan. Kemudian, pada masing-masing target tracker, menambah objek plane, dan pada material objek plane menggunakan gambar 2 dimensi. Kemudian, tahap ketiga, masuk ke Patch Editor, memasukkan Picker UI. Picker UI adalah antarmuka yang dapat ditambahkan ke efek Spark AR, yang memungkinkan orang memilih opsi yang berbeda dengan mengetuk icon di layar pada satu filter. Kemudian menghubungkan ke equals exactly. Setelah itu, pilih 3 target tracker dengan klik visible. Lalu hubungkan equals exactly sesuai objek 3 dimensinya. Nah, untuk tahap terakhir, menambahkan objek canvas pada objek canvas menambahkan objek rectangle. Fungsi rectangle sendiri untuk memasukkan background yang akan digunakan. Marker base AR memiliki beberapa keunggulan dan beberapa kelemahan. Untuk keunggulannya tersendiri ada 3, yaitu apabila fitur filter terhalang hingga 70%, filter masih dapat memunculkan objek virtual di atas marker. Kedua, apabila proses scan marker pada kemiringan kamera hingga 70%, filter masih dapat memunculkan objek 3 dimensi di atas marker. Dan ketika kontras pada marker berkurang hingga 30%, masih dapat memunculkan objek 3 dimensi di atas marker. Sedangkan untuk kelemahan marker base AR, yang pertama yaitu tidak dapat membaca objek yang tidak memiliki sudut. Contohnya seperti lingkaran. Lalu kedua, tidak dapat membaca fitur pada marker. Pada saat melakukan scan ketika sudut kemiringan smartphone, marker lebih dari 70 derajat. Kemudian yang terakhir yaitu tidak dapat membaca gambar yang memiliki pola berulang. Karena pola tampak seperti sama dan sehingga tidak dapat dibedakan oleh detektor. Kemudian pada bagian implementasi ada 4 tahapan. Yang pertama ada testing, yang kedua pengujian cara kerja, yang ketiga kesimpulan pengujian, dan yang keempat hasil pengujian. Pada tahap testing, perangkat smartphone yang digunakan pada pengujian ini adalah Mi 11 Lite dengan spesifikasi sebagai berikut. Sistem operasi Android 11, memori 8 GB, RAM 8 GB,
dan internal 128 GB. Kamera belakang 64 megapiksel, kamera utama 8 megapiksel, dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Pengujian cara kerja. Untuk pengujian pendeteksian dilakukan untuk mengetahui hal apa saja yang dapat mengganggu proses scan marker. Di sini kami melakukan beberapa pengujian terhadap marker, diantaranya pengujian marker berdasarkan kemiringan kamera dan pengujian marker ketika marker terhalang. Kesimpulan pengujian. Filter dapat berjalan sesuai apa yang telah kami rancang pada bab sebelumnya. Proses scan marker tidak memerlukan keseluruhan gambar marker. Ketika marker terhalang 70%, marker masih dapat dideteksi oleh kamera scan marker dan dapat memunculkan objek 3D di atas marker terhalang. Proses scan mengharuskan pengguna melakukan scan marker sesuai dengan kondisi maksimum kemiringan kamera pada saat melakukan scan marker, dan ketika kontras marker dikurangi dapat menyebabkan proses pendeteksian berkurang. Bahkan membuat fitur pada marker tidak dapat terdeteksi oleh kamera sehingga tidak dapat menampilkan objek 3D di atas marker. Kemudian hasil testingnya pada Picker UI 1 yaitu menampilkan otak. Pada Picker UI 2 menampilkan organ hati, dan pada Picker UI 3 menampilkan organ pencernaan. Jadi pada kesimpulannya filter AR ini telah dibuat dan berhasil menampilkan organ dalam tubuh manusia berbentuk 3 dimensi. Gitu. Pembuatan filter AR ini digunakan untuk melengkapi proses belajar mengajar di SMK Kesehatan dengan memanfaatkan marker dan tidak harus dicetak pada kertas putih, tapi dapat pula digunakan secara digital. Dengan begitu dapat memudahkan proses pembelajaran menjadi lebih mudah dalam menyampaikan materi karena tidak perlu menggambar organ dalam tubuh atau mengalami kendala karena gambar pada buku kurang jelas atau buku kurang lengkap. Selain itu, siswa juga dapat mudah dalam menerima materi yang diberikan. Kenapa? Karena dapat melihat visualisasi dari organ dalam tubuh manusia gitu dalam berbentuk 3 dimensi. Yang tentu saja akan lebih menarik, dan mengingat di era sekarang pembelajaran menggunakan media lebih diminati oleh para siswa. Oleh karena itu, aplikasi augmented reality ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam mewujudkan generasi yang lebih berkualitas dan dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami untuk langsung demo, Mas. Langsung didemo kan, Mas, pakai HP. Akan disampaikan oleh Mas Argenta. Jadi di sini memakai scan target tracker untuk markernya, dan ini pada patch editor menggunakan Picker UI untuk membuat pilihan opsi 1, 2, 3. Kemudian untuk demonya, bisa dikasih linknya nggak, Mas? Oh bisa, Pak, sebentar. Di WA ya. Dibantu Mas Argenta untuk men-share link di WA sehingga kami bisa mencoba.
Nah, di situ sudah saya kirim, Pak, untuk link dan bahan untuk mencoba filternya. Nah, jadi untuk demonya seperti ini, Pak. Untuk picker UI 1 akan menampilkan 3D otak beserta penjelasannya. Kemudian yang kedua, ada organ hati. Dan yang ketiga, pencernaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, bagus. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih applause buat kelompok 7 ya, terkait dengan kesehatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 8. Kami akan presentasikan tentang pengembangan augmented reality, alat bantu belajar anatomi tubuh hewan menggunakan Spark AR. Kelompok 8 terdiri dari Muhammad Irfanuddin 324, saya sendiri Muhammad Tahta Andika 279, dan Rakil Aris Nurmanto. Berikut ini adalah tampilan video. Belalang merupakan serangga pemakan tumbuhan atau disebut juga herbivora yang berasal dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Salah satu jenis serangga yang dilengkapi dengan sepasang antena dengan ukuran yang selalu lebih pendek dari ukuran tubuhnya. Belalang juga memiliki ovipositor pendek. Belalang memiliki 3 bagian tubuh utama seperti kepala, dada, dan perut. Selain itu, terdapat juga anggota tubuh lainnya seperti kaki yang bersendi berjumlah 6, sayap 2 pasang untuk terbang, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Kaki pada belalang memiliki 2 fungsi yang berbeda, seperti kaki pada bagian depan digunakan untuk berjalan, dan bagian kaki yang lebih panjang digunakan untuk melompat. Belalang tidak memiliki telinga, tetapi bisa merasakan getaran di udara dengan bantuan alat sensor yang disebut dengan timpanum. Pada belalang timpanum terletak di abdomen pertama. Belalang memiliki 5 mata yang terdiri dari mata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Irfan. Spark AR Studio merupakan Facebook Augmented Reality yang memungkinkan semua orang untuk membuat dan berbagai filter efek pada wajah mereka di Instagram. Aplikasi ini kompatibel dengan sistem operasi Windows dan Mac, dan kamu juga dapat mencoba langsung filter yang telah kamu buat di Spark AR langsung ke HP-mu dengan cara mendownload Spark AR Player yang bisa kamu download di Play Store atau di App Store. Selain itu, kini Instagram juga telah meluncurkan filter terbaru yaitu galeri efek AR. Pada efek ini dapat membuat pengguna untuk menelusuri efek AR yang telah dibuat oleh para pengguna lain dan para kreator Instagram itu sendiri. Langkah pertama, buka Spark AR, Anda kemudian klik New Project.
Setelah muncul halaman proses, maka tampilannya akan seperti berikut. Kemudian klik kanan, lalu muncul ADD objek, kemudian pilih target tracker. Setelah itu tampilannya akan seperti berikut. Kemudian klik pada bagian tekstur pada properties dan ganti dengan objek marker yang Anda inginkan. Setelah menambahkan objek markernya, ketika kita tambahkan aset 3D-nya dengan cara klik tanda plus di bagian pojok kiri bawah, lalu Anda bisa mengambil dari komputer Anda atau mengambil aset 3D dari yang sudah disiapkan oleh SparkR. Kemudian drag and drop file 3D tadi ke dalam bagian dari objek tracker. Lalu sesuaikan ukuran mengikuti marker aksara HP. Kemudian untuk melihat hasil project, kita dapat klik pada test on device, kemudian klik send yang ada logo Instagram. Maka previewnya nanti akan di-scan melalui kamera dari Instagram Anda. Ini hasil dari AR. Linknya Mas nanti ya, linknya dikasih Mas. Ya Pak. Kemudian untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Ragil. Apakah sudah kelihatan? Belum. Oke, SparkR ini saya menggunakan target tracker dan saya menggunakan dua aset objek 3D. Pada page editor saya menambahkan screen tab, counter, dan option sender. Untuk screen tab sendiri itu digunakan untuk ketika layarnya di tab maka gambarnya akan berubah. Bentar. Maaf karena ada kendala untuk previewnya, jadi saya cukupkan sampai di sini dari saya. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yes. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasul Ferdinand dari kelompok 9. Kelompok kami beranggotakan Edwin Shah Suryo Baskoro, saya sendiri Rasul Ferdinand, dan Bagus Wibowo, serta Muhammad Akmani. Dan ini video singkat tentang AR kami.
Ya, kami membuat AR tentang pengenalan struktur atom, apa itu augmented reality, yaitu augmented reality adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality membolehkan pengguna melihat objek 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Selanjutnya, pembuatan AR marker pengenalan struktur atom ini menggunakan Unity. Atom sendiri adalah partikel yang terdiri atas neutron dan proton serta dikelilingi oleh elektron. Elektron berputar mengelilingi inti atom karena bermuatan listrik. Elektron adalah partikel listrik yang paling ringan di alam semesta. Semua elektron bermuatan negatif dan semua proton bermuatan positif. Sementara neutron bermuatan netral. Software yang kami gunakan yaitu Unity dan Viforia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Edwin. Halo Mas Edwin. Cek Mas Edwin. Keluar orangnya tadi, Mas. Oh, ya sudah. Selanjutnya saya akan jelaskan saja. Itu Unity sendiri merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multiplatform yang desain untuk mudah digunakan. Unity itu bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Unity dibuat dengan interface yang sederhana. Selanjutnya Viforia sendiri itu software development kit atau SDK untuk membantu mempermudah para developer aplikasi untuk membuat aplikasi augmented reality. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa itu augmented reality. Itu sebuah teknologi yang menampilkan sebuah visual atau objek 3D maupun 2D dengan sebuah kamera yang mendeteksi marker. Karena Viforia itu adalah sebuah SDK, tentunya akan memerlukan tool yang akan digunakan untuk membuat aplikasi augmented reality. Ada dua tool yang didukung oleh Viforia, yaitu Android Studio dan Unity 3D. Itu dan cara kerjanya AR kami itu sangat lunak dalam komputer mencari marker dan masing-masing itu. Dan tiap posisi kamera diketahui model grafik hasil kasar komputer digambarkan dalam posisi yang sama. Ketika model tersebut ditampilkan di atas gambar video dunia nyata dan tampak menempel pada marker yang berbentuk kotak. Yang keempat, hasil akhir menunjukkan browser melihat gambaran komputer, maka akan tampak objek virtual berupa gambar spasial atau komputer grafik 3D. Ini adalah tampilan AR-nya, menu dan fitur untuk scan-nya. Ini tampilan hasilnya ketika mau digunakan. Selanjutnya. Oke, langsung didemokan aja, Mas. Suaranya nggak jelas. Coba. Di sini adalah tampilan Unity-nya. Saya akan mendemokan AR-nya. Ya, ini adalah tampilan menunya. Sini kita langsung saja melakukan running. Klik. Kita tunggu sebentar. Proses masih lagi. Setelah itu kita klik kamera AR.
maka ya, jadi maka akan muncul gambar scan ini. Jika belum ditemukan markernya, maka muncul gambar scan seperti ini. Jika sudah ditemukan markernya, akan memunculkan objek 3D-nya. Di sini kami belum membuatnya ke dalam bentuk aplikasi, masih dalam bentuk Unity. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.